Sebelum mulai video ini, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Isi absen di kolom komentar dengan cara ketik nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang terbaik. Hari ini kita akan belajar ekonomi kelas 10 bersama saya, Ibu Dwi Kartinawati. Ibu harap kalian dapat menyimak dan memahami video ini dengan baik. Semangat belajar! Dalam video kali ini kita akan memasuki bab 2, yaitu mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Tujuan pembelajaran dalam video ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis sistem ekonomi, kemudian dapat menjelaskan kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Tahukah kalian, setiap negara itu mempunyai masalah dalam kehidupan perekonomiannya. Masalah yang dihadapi oleh setiap negara sama, yaitu berkaitan dengan what, how, dan for whom. Tetapi dalam menyelesaikan ketiga masalah tersebut, masing-masing negara mempunyai cara sendiri gitu ya dalam menyelesaikannya. Nah, untuk tahu apa sih solusinya dalam menghadapi tiga masalah itu, mari kita tonton video ini sampai selesai. Nah, pembahasan yang pertama itu mengenai masalah pokok ekonomi. Nah, tadi di depan telah disebutkan setiap negara itu menghadapi masalah yang sama dalam kehidupan perekonomian. Nah, masalah pokok ekonomi itu ada dua aliran atau ada dua paham yang berpendapat gitu ya. Yang pertama ada aliran klasik dan yang kedua ada aliran modern. Aliran klasik ini membagi masalah pokok ekonomi terbagi atas tiga, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Yang pertama, masalah produksi. Masalah produksi itu berkaitan dengan barang apa saja sih yang harus diproduksi, barang apa saja sih yang diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perusahaan atau pabrik itu memproduksinya agar memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian, masalah yang kedua yaitu masalah distribusi. Masalah distribusi ini berkaitan dengan bagaimana cara mendistribusikan barang yang telah diproduksi agar sampai ke konsumen akhir dengan selamat, sehingga konsumen bisa melakukan konsumsi, bisa mengkonsumsi atau menggunakan serta memakai produk yang mereka hasilkan. Kemudian masalah yang ketiga yaitu masalah konsumsi. Masalah konsumsi ini berkaitan dengan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu apakah memberikan faedah kepada si konsumen akhir. Kemudian apakah juga barang dan jasa tersebut harganya terjangkau oleh si konsumen. Nah, itu tadi tiga masalah yang dikemukakan oleh aliran klasik. Kemudian, masalah pokok ekonomi yang disampaikan oleh aliran modern juga ada tiga, yaitu what, barang apa sih yang harus diproduksi, how, bagaimana cara memproduksinya, for whom, siapa yang memerlukan barang dan jasa tersebut. Yang pertama ada masalah what. Dalam masalah ini, produsen akan menentukan barang dan jasa apa saja sih yang diperlukan agar diproduksi sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian, di bidang ini juga, di masalah ini juga akan dibahas berapa banyak sih produk yang harus dihasilkan sehingga jumlahnya memenuhi gitu ya. Jika berlebih tentunya akan memberikan kerugian bagi perusahaan. Namun jika kurang, perusahaan bisa memikirkan untuk menambah jumlah kapasitas produksinya kembali. Kemudian how. Masalah how berkaitan dengan bagaimana atau teknik apa sih yang digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan produksi. Tentunya ada dua pilihan. Teknik padat karya ataukah padat modal. Teknik padat karya itu adalah teknik di mana lebih banyak menggunakan tenaga kerja. Artinya apa? Teknologi yang digunakan itu masih sederhana atau menggunakan teknologi tetapi dengan tingkatan yang sederhana sehingga masih memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik padat modal. Nah, padat modal ini berkebalikan dengan padat karya. Masalah yang ketiga yaitu for whom. For whom
Artinya siapa sih yang memerlukan barang dan jasa? Nah, masalah ini itu tidak hanya konsumen. Ya, jawabannya gitu ya. Jawaban dari pertanyaan ini tidak hanya konsumen, tapi ada beberapa pihak lain yang menikmati hasil dari kegiatan produksi. Di antaranya itu para pemilik faktor produksi. Para pemilik tanah, mereka memerlukan bayaran sewa. Kemudian para tenaga kerja, mereka memerlukan upah atau gaji. Para pemilik modal atau investor, mereka memerlukan bunga atas investasi yang mereka lakukan. Dan yang keempat itu ada pemilik kewirausahaan atau pemilik kemampuan. Mereka memerlukan yang namanya profit atas kemampuan yang mereka berikan untuk perusahaan. Kemudian ada pihak lainnya, yaitu distributor. Distributor juga memerlukan adanya kegiatan produksi ini gitu ya, sehingga mereka bisa menyampaikan kepada konsumen, kemudian mereka mendapatkan imbalan atas kegiatannya tersebut. Nah, tadi disebutkan bahwa ketiga masalah ekonomi tadi bisa diselesaikan dengan penerapan sistem ekonomi yang sesuai dengan negara yang bersangkutan. Nah, sistem ekonomi ini tentunya berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, sesuai dengan kondisi negaranya dan sesuai dengan ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Seperti Amerika, mereka menganut paham liberalis, yaitu di mana paham bebas gitu ya. Mereka dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi, semua kegiatan ekonomi itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Berkaitan dengan mengemukakan pendapat pun mereka diberikan kebebasan gitu ya, tanpa adanya batasan-batasan individual tertentu gitu ya. Kemudian ada negara Cina yang menerapkan sistem sosialisme disesuaikan dengan kondisi negaranya. Nah, sistem ini juga tentunya nanti akan mempengaruhi sistem ekonomi yang dipilih gitu ya, di mana negara itu lebih mendominasi dalam kegiatan ekonomi. Tadi disebutkan adanya penerapan sistem ekonomi yang sesuai. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah seperangkat mekanisme, yaitu aturan-aturan dan institusi untuk menjawab tiga masalah pokok ekonomi, yaitu what, how, dan for whom. 4 jenis sistem ekonomi yang pernah berlaku gitu ya, dan sekarang masih ada beberapa negara yang menganut sistem ekonomi ini. Yang pertama, kita akan membahas sistem ekonomi tradisional. Dan tentunya sistem ekonomi tradisional ini mungkin tidak ada lagi negara yang menganut gitu ya, tapi ada mungkin beberapa suku atau beberapa segolongan penduduk gitu ya yang menerapkan sistem ekonomi ini. Di antaranya, pemecahan masalah dalam sistem ekonomi tradisional itu berdasarkan pada kebiasaan atau tradisi. Ciri utama dari sistem ekonomi tradisional yaitu hasil produksi untuk kebutuhan sendiri, sehingga produktivitas masih sangatlah rendah. Belum ada pembagian kerja, dan produk yang dihasilkan pun terbatas baik jumlah maupun jenisnya, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian teknologi. Ciri yang kedua yaitu teknologi yang digunakan masih sangatlah sederhana, karena mereka masih sedikit gitu ya produksinya, sehingga tidak memerlukan teknik-teknik yang modern agar hasil produksinya itu menjadi banyak, sehingga teknologi belum berkembang dengan baik. Kemudian ciri yang ketiga, pertukaran itu masih dilakukan dengan cara barter. Nah, ciri yang inilah yang masih diterapkan, ada beberapa daerah yang menerapkan gitu ya. Di Indonesia tentunya ada beberapa di antaranya, di daerah Lok Baintan, Pasar Terapung Lok Baintan itu walaupun sudah mengenal uang, tapi ada juga yang masih menerapkan barter gitu ya, antar barang dagangannya. Jika dinilai sama nilainya, maka mereka akan melakukan pertukaran dengan cara barter. Yang selanjutnya, tentunya setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional yaitu 1. Tidak ada eksploitasi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang secara berlebihan. Karena mereka untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maka tidak terjadi eksploitasi sumber daya. Kemudian, lingkungan tempat mereka tinggal itu masih sangatlah terjaga. Karena apa itu tadi? Karena kebutuhan untuk mereka sendiri dan alam juga masih mereka perlukan, maka mereka harus menjaganya dengan baik.
Kemudian, kelemahan dari sistem ekonomi tradisional. Kelemahannya diantaranya peradaban masih belumlah maju karena hanya untuk keperluan sendiri sehingga belum ada cara-cara yang harus dikembangkan gitu ya, sehingga peradaban akan bertambah maju. Kemudian kelemahan yang kedua, alat produksi masihlah sangat sederhana atau teknologi belum maju gitu ya. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi masih belumlah optimal. Kita akan bahas sistem ekonomi yang kedua, yaitu sistem ekonomi pasar, disebut juga sistem ekonomi liberal, disebut juga sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi bebas. Nah, jadi penyebutannya banyak gitu ya, kalian jangan bingung, dia sama saja, sistem ekonomi pasar, liberal, kapital, bebas, sama saja. Sistem ekonomi pasar ini mengedepankan adanya mekanisme pasar, di mana semua permasalahan ekonomi itu dijawab dengan kebutuhan pasar. Jadi tidak ada yang menentukan adalah pasar. Artinya apa? Permintaan apa yang datang, maka produsen akan memberikan penawaran terhadap permintaan tersebut. Sistem ekonomi ini disebut juga sistem ekonomi liberal, di mana masyarakatnya diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan perekonomian. Bisa juga disebut dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana peran pemilik modal sangatlah penting dalam sistem ekonomi ini, di mana yang memiliki modal besar maka akan memungkinkan dia untuk bertahan dalam kegiatan perekonomian. Kemudian ciri yang paling khas dari sistem ekonomi ini adalah minimnya peran negara atau peran pemerintah dalam mengatur kegiatan perekonomian. Kelebihan dari sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi bebas ini yaitu satu, adanya persaingan yang sehat. Apa yang dimaksudkan dengan persaingan sehat? Di mana setiap individu atau setiap pihak yang melakukan kegiatan produksi itu akan memberikan barang dengan kualitas yang tinggi, sehingga harga pun akan menyesuaikan gitu ya. Mereka tidak akan berperang dengan harga yang murah, tetapi berkaitan dengan kualitas yang tinggi. Semakin tinggi kualitas, maka tentunya kita akan mengetahui harganya pun akan menyesuaikan. Ciri yang kedua yaitu masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kemampuan dan potensi masing-masing, sehingga kreativitas setiap individu itu berkembang dengan baik. Ciri yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya yang optimal. Dengan adanya penggunaan sumber daya yang optimal, maka akan menciptakan efisiensi dalam kegiatan produksi. Yang selanjutnya yaitu ciri yang keempat, hak milik individu atas sumber daya atau alat produksi itu diakui. Yang selanjutnya, kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Kelemahan yang pertama yaitu adanya potensi eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kelemahan yang kedua yaitu pemilik modal besar akan dapat menguasai roda perekonomian atau yang disebut dengan mereka akan memonopoli kegiatan perekonomian. Yang ketiga yaitu minimnya peran pemerintah akan membuat kegiatan ekonomi itu mudah terserang resesi dan krisis ekonomi. Ciri yang selanjutnya, distribusi pendapatan masyarakat itu tidaklah merata. Yang selanjutnya, sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpimpin atau sistem ekonomi sosialis. Sama seperti sistem ekonomi yang sebelumnya, penyebutan sistem ekonomi ini banyak gitu ya, terpusat, komando, sosialis, dan terpimpin. Tapi kalian jangan bingung, intinya sama saja. Sistem ekonomi ini menyebutkan bahwa seluruh kebijakan perekonomian serta kegiatan ekonomi dari produksi, konsumsi, dan juga distribusi itu diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah memegang kendali penuh atas kegiatan perekonomian, sehingga masyarakat hanya tinggal menjalankan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kelebihan dari sistem ekonomi sosialis yaitu pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi. Yang kedua, negara bertanggung jawab sepenuhnya atas perekonomian yang sedang berjalan.
Yang ketiga, pemerintah bebas menentukan barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, krisis ekonomi jarang terjadi. Selain memiliki kelebihan, sistem ekonomi ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya, satu, karena tadi pemerintah yang memegang penuh kegiatan perekonomian, maka inisiatif dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Ciri yang kedua, hak milik individu atas faktor produksi tidaklah diakui. Yang ketiga, tidak ada kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi, karena mereka hanya tinggal menjalankan apa yang ditentukan oleh pemerintah. Kelemahan yang keempat yaitu informasi yang diterima oleh masyarakat tidaklah akurat karena adanya birokrasi yang terlalu panjang. Nah, sistem ekonomi yang selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini merupakan perpaduan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando, di mana peran pemerintah dan perusahaan swasta itu sama besarnya. Ciri khas dari sistem ekonomi campuran adalah pemerintah mempunyai kekuasaan penuh terhadap sumber daya alam, kemudian adanya pembagian badan usaha antara pemerintah dan juga swasta. Ciri yang selanjutnya yaitu pemerintah menyusun kebijakan strategi untuk kegiatan perekonomian. Ciri yang selanjutnya yaitu perusahaan diberi kebebasan dalam melakukan kegiatan usaha, namun masih dalam pengawasan pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi campuran yaitu satu, pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pasar dan mampu memberi tindakan terhadap praktek monopoli. Contohnya yaitu dengan mencegah kenaikan harga barang yang dilakukan secara berlebihan oleh pihak produsen ataupun para distributor. Kelebihan yang kedua yaitu pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan kegiatan yang merugikan atau mencemari lingkungan. Kelebihan yang ketiga yaitu terjadinya pemerataan distribusi pendapatan. Kelemahan sistem ekonomi ini diantaranya satu, banyaknya kekuatan pasar akan menimbulkan ketimpangan dalam kegiatan bisnis dan tidak tepatnya dalam mengelola atau mengolah sumber daya alam. Kemudian adanya potensi memperlambat pertumbuhan perekonomian negara karena pihak swasta diberi batasan gitu ya, sehingga ketika kita memerlukan swasta dalam kegiatan ekonomi, mereka bisa melakukan semacam kegiatan yang mungkin akan memperlambat kegiatan ekonomi negara. Kemudian kelemahan yang ketiga, tidak adanya peraturan yang jelas mengenai seberapa besar sih porsi yang diberikan kepada pihak swasta dan porsi yang tepat dipegang oleh pemerintah. Nah, dari 4 sistem ekonomi tadi, tentunya penerapannya di setiap negara itu disesuaikan gitu ya. Mereka bisa memilih sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, ataukah sistem ekonomi campuran. Masing-masing negara bisa memilihnya sesuai dengan kondisi negaranya masing-masing. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran kita dalam video kali ini. Yang pertama, adanya masalah perekonomian yang dipandang oleh 2 aliran ekonomi, yaitu aliran ekonomi klasik menyebutkan masalah pokok ekonomi ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kemudian aliran yang kedua yaitu aliran ekonomi modern menyebutkan ada 3 juga masalah pokok ekonomi, what, how, dan for whom. Kemudian dalam menyelesaikan masalah ekonomi tadi yang disebutkan di awal, itu solusinya adalah penerapan sistem ekonomi yang sesuai. Ada 4 jenis sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Nah, tentunya penerapannya disesuaikan dengan negara masing-masing. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, isi di kolom komentar dengan cara ketik
Nama lengkap, kelas, dan pertanyaan. Tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan kita, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan pakai masker.